sekarang dihadapin oleh Kylian Mbappe adalah untuk tetap stay di Paris Saint-Germain atau pindah ke Real Madrid, yang menurut saya sama sulitnya bagi dia untuk putuskan. Karena dari kubu PSG, yang sekarang saya baca beritanya, menawarkan uang sebesar 100 atau 150 juta euro jika Kylian Mbappe menandatangani kontrak baru. Dan uang ini akan diberikan setelah dia menandatangani kontrak, jadi bukanlah bagian dari gaji dia. Kemudian dari kubu PSG juga menawarkan atau memberikan wewenang kepada Kylian Mbappe untuk menentukan pelatih mana yang boleh melatih Paris Saint-Germain serta pemain mana yang akan atau yang perlu dibeli oleh Paris Saint-Germain. Ya, artinya Paris Saint-Germain ini nanti akan mengontrak Kylian Mbappe bukan saja sebagai pemain tapi juga sebagai direktur klub. Karena kan dia juga yang akan menentukan segala hal seperti pelatih, pemain, dan mungkin juga nanti taktik. Nah, ini yang bisa tidak sehat bagi Paris Saint-Germain karena seperti yang kita sama-sama pahami teman-teman bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Dan menurut saya tanpa Kylian Mbappe pun Paris Saint-Germain masih bisa survive. Kenapa gak bisa survive? Mereka masih punya banyak pemain-pemain lain yang bagus. Ya tinggal nanti mereka mencari penggantinya di transfer market kan. Ya bisa saja nanti mereka mendapatkan juga pemain muda yang nantinya akan bersinar seperti yang mereka lakukan ketika mereka membeli Kylian Mbappe. Kan sebelumnya Kylian Mbappe itu dibeli dari Monaco pada saat usianya masih sangat muda. Dengan harga yang cukup mahal juga. Nah artinya bisa saja Paris Saint-Germain mengambil langkah seperti itu lagi kan. But the problem is ego. Kalau menurut hemat saya ini ego dari pemilik Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi yang tidak mau kalah dari Florentino Perez. Karena kan musim lalu yang kita ikutin perkembangannya bahwa beritanya Real Madrid itu telah menawarkan sekitar 180 juta atau 200 juta euro kepada pihak Paris Saint-Germain agar mereka bisa membeli Kylian Mbappe yang ditolak oleh kubu Paris Saint-Germain. Walaupun sekarang berita terakhir yang saya baca bahwa menurut kubu Paris Saint-Germain tidak pernah ada penawaran resmi dari Real Madrid. Ya kita nggak tahulah apa yang terjadi di antara mereka. Tapi kan yang pasti bahwa Kylian Mbappe ini bisa saja pindah musim lalu kan jika memang Real Madrid itu penawarannya diterima oleh kubu Paris Saint-Germain. Mungkin juga kan mereka melakukan penawaran ini melalui mediator atau melalui perantara, melalui orang tengah lah. Nah ini yang membuat saya bingung. Kenapa perlu menahan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain? Bisa juga nanti dengan memberikan segala bentuk penawaran yang mewah kepada Kylian Mbappe itu juga membuat para pemain lain di PSG itu iri. Ya dong, artinya dia bukan saja sebagai pemain tapi dia juga sudah sebagai sosok yang mengatur segala-galanya di klub tersebut. Ya kenapa enggak sekalian juga diberikan saham kepada Kylian Mbappe? Kasih aja saham dari klub. Nah ini yang menurut saya sudah tidak sehat lagi dari kubu Paris Saint-Germain.